Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, Prodi PIAUD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep, yaitu tugas dari mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Riri Nurhijriani MPD. Kita lihat di sini ya, statistik pendidikan mencakup yang pertama, konsep dasar penelitian pendidikan. Apa saja yang terdapat dalam konsep dasar penelitian pendidikan? Yang pertama adalah pengertian. Pengertian penelitian pendidikan adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu sendiri, yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan penelitian pendidikan yaitu yang pertama untuk meningkatkan mutu isi, masukan, proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membangun guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yang ketiga itu fungsi. Fungsi penelitian pendidikan yang diantaranya mencakup menunjukkan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Dan selanjutnya yaitu rasionalisasi perlunya penelitian. Rasionalisasi pentingnya penelitian pendidikan adalah penelitian didasarkan atas kesadaran, keterbatasan, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan, didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu, untuk pemecahan masalah, untuk pemenuhan pengembangan diri. Selanjutnya yang kelima, keterbatasan penelitian pendidikan. Beberapa keterbatasan penelitian pendidikan artinya kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian, karena keterbatasannya baik metode ataupun ilmu, sehingga sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Di sini yang pertama adalah cara memperoleh data. Terbagi menjadi dua. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contohnya dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Contohnya, jenis data sekunder seperti data sensus kependudukan, data penyakit, dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lanjut, pengumpulan data menurut sifatnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Di sini saya akan membahas mengenai kuantitatif. Adapun yang termasuk kuantitatif yaitu pengertian. Pengertian penelitian kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasarkan oleh filsafat,
positivisme logikal yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Yang kedua, metode. Metode kuantitatif berakar pada paradigma tradisional, positivistik, eksperimental, atau empiris. Yang ketiga, prosedur. Prosedur penelitian kuantitatif adalah mengidentifikasi problem penelitian, kepustakaan, menetapkan tujuan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data, dan melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Selanjutnya yaitu ragam. Ragam kuantitatif yaitu deskriptif, eksperimental, dan ekspesto. Selanjutnya dimensi kuantitatif. Apa saja dimensi penelitian kuantitatif? Ialah eksperimen, survei, konten analisis, eksistensi statistik. Lanjut yaitu adalah variabel. Variabel di sini terbagi menjadi dua. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel adalah simbol yang diberikan untuk angka atau nilai yang diberikan. Nah, tadi yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang terpengaruhi oleh satu atau lebih variabel bebas. Nah, dilanjutkan yaitu penyajian data. Penyajian data di sini kita lihat ya, bisa menggunakan dua cara atau dua metode. Yang pertama menggunakan diagram, yang kedua menggunakan tabel. Nah, apa saja diagram yang bisa digunakan? Diagram data terkelompok dan diagram data tidak terkelompok. Diagram data terkelompok, histogram, poligon, ogib. Yang kedua, diagram data tidak terkelompok yaitu diagram batang, lingkaran, garis, titik, dan lambang. Yang kedua, tabel. Macam-macam tabel, ada tabel biasa, tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi relatif kumulatif. Itu saja. Mungkin yang ini pengolahan data akan disampaikan dalam perkuliahan selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.